Assalamualaikum Bu Aam, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik nih Bu Mai. Eee, pada saat kita ketemu nih, kira-kira Bu Aam mau ngajak saya mau ngobrolin apa nih? Iya nih Bu Mai, saya agak sedikit, khawatir ya dengan kelas saya. Kebetulan kelas saya nih ada siswa yang sering mengganggu temannya saja kalau di dalam kelas tuh. Makanya saya rada bingung nih bagaimana ya cara mengatasi anak tersebut nih. Oh, maksud Bu Aam, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani, kelas yang kondusif seperti itu, Bu? Iya nih Bu Mai, agak bikin, eee, lesuh juga ya ketika di dalam kelas kalau melihat, anak-anak itu ribut, terus, tidak bisa diatur gitu Bu Mai. Makanya memang, harus ada penanganan sepertinya ya untuk kelas saya ini. Iya Bu, karena kita kan waktunya nggak lama ya Bu, hanya 15 menit. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih hasil dari percakapan yang singkat ini yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan sih Bu, saya menemukan, cara ya, bagaimana saya bisa menangani kelas saya ini supaya memang kelas ini bisa kondusif dan anak-anak juga bisa belajar dengan tenang ketika di dalam kelas gitu Bu. Oh, baik-baik. Jadi Ibu mengharapkan kelas yang kondusif, seperti itu benar? Iya benar Bu. Hmm. Menurut Ibu nih, kira-kira ciri-ciri apakah yang menurut Ibu kelas itu kondusif? Ya menurut saya sih kelas yang kondusif itu ya Bu, anaknya bisa belajar dengan tenang, terus mengikuti pembelajaran dengan baik, dan juga memang anak tersebut, nyaman gitu Bu ketika berada di dalam kelas. Karena memang ada satu anak ini Bu yang, sering mengganggu aja gitu temennya nih, makanya jadi teman-temannya akhirnya ikut ribut gitu Bu, kebawa-bawa sama temennya. Apakah Ibu sudah menindaklanjuti anak yang tadi yang Ibu sebutkan tadi? Untuk tindak lanjut sih kayaknya belum ya, Bu. Karena kan kebetulan, belum lama juga ya kita masuk sekolah. Tapi memang, walaupun belum lama sudah terlihat ya, Bu, anak tersebut memang harus ada penanganan yang baik gitu, selain memang penanganan saya ketika di kelas saja gitu, Bu. Jadi anak tersebutlah yang membuat kelas tidak kondusif, seperti itu? Iya, betul, Bu. Memang satu anak ini sih yang saya lihat ya, yang sering mengganggu temennya ini. Menurut Bu Aam nih, tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif? Kan pastinya Ibu punya planning ya, Mhm. mau apa gitu. Iya nih Bu, kayaknya saya mau manggil anak tersebut ya Bu, ke suatu ruangan gitu atau tempat supaya saya memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa memang, apa yang dilakukan dia di kelas itu salah gitu Bu, dan memang apa yang dia lakukan di kelas itu, menyebabkan temannya tuh terganggu gitu. Menurut dia sih kan mungkin bercanda ya Bu, tapi kan anak yang lain akhirnya terganggu, terus belajar juga tidak fokus akhirnya gitu, Bu. Paling saya pemanggilan kepada anak tersebut, kalau misalkan memang anak tersebut masih seperti itu ya, Bu, mungkin alternatif lain saya paling, minta bantuan sama rekan sejawat ya, yang lebih senior mungkin biar ada penanganan lain gitu, khawatir memang sama saya nggak didengar. Atau bisa jadi sih Bu, saya panggil orang tuanya, agar memang orang tuanya juga mengetahui gitu, sifat atau apa yang dilakukan anak tersebut ketika di sekolah. Baik-baik. Tadi saya udah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Jadi menurut Ibu, Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu? Iya, betul Bu. Dari kedua tadi rencana tindakan itu, mana yang lebih prioritas Bu, menurut Ibu? Mungkin untuk prioritas yang saya ambil terlebih dahulu ya Bu ya, itu saya, berkolaborasi dulu dengan rekan guru sejawat
Jadi mungkin saya tangani dulu dengan teman-teman di sekolah. Jika memang itu berjalan dengan baik, berarti saya tidak memanggil orang tuanya, tapi kalau masih seperti itu paling saya panggil orang tuanya sih, Bu, ya. Wah, Ibu sudah baik nih, kayaknya sudah mempunyai planning ya ke depannya Hmm. seperti apa. Ya, yang saya tanyakan kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan tindak lanjut seperti itu? Yang Yang saya harapkan sih memang secepatnya ya, Bu, ya. Karena memang anak-anak seperti itu kan harus secepatnya ditangani supaya memang, kelas juga cepat kondusif gitu, cepat fokus anak-anak ketika belajar di kelas gitu, Bu. iya iya. Tadi kan Ibu bilang, di teman sejawat ya, saya lihat tadi yang akan melaksanakan tindak lanjut. Adakah selain itu, Bu? Eee, Selain teman sejawat mungkin ya paling pemanggilan orang tua sih kali ya, Bu, ya. Karena memang kan, kita juga kalau di sekolah SD tidak ada guru BK ya, Bu, ya, kebetulan. Jadi paling ditangani oleh guru sendiri atau guru yang lebih memahami tentang karakter anak gitu. Jadi paling saya minta bantuan sama guru tersebut, ya paling juga, kepala sekolah ya, Bu, yang mengetahui gitu. Oh, jadi saya menyimpulkan nanti selain rekan sejawat juga nanti Ibu mungkin minta bantuan kepada kepala sekolah dan orang tua. Betul seperti itu, Bu? Iya, betul, Bu Mai. Mhm. Ya, jadi dilaksanakannya secepatnya gitu. Kira-kira menurut Ibu berapa hari atau minggu yang akan Ibu laksanakan? Ya paling, saya akan lakukan mungkin besok ya Bu Maya untuk, pemanggilan anak tersebut gitu. Dan kalaupun nanti, masih seperti itu paling pemanggilan lagi setelah 1 minggu ke depan mungkin ya. Berarti lebih cepat lebih baik seperti itu ya, Bu, ya? Iya betul Bu Mai. Wah, keren nih Ibu sudah mempunyai gambaran tindakan serta, rencana aksi secepatnya gitu ya, Bu, ya. Selamat ya, Bu Am, ya. Baiklah Bu Am, saya akan mereview nih hasil dari percakapan kita kali ini. Bu Am, apa yang Bu Am dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Iya, jadi, setelah saya ngobrol dengan Bu Mai ya tentang keluh kesah saya nih Bu di dalam kelas, alhamdulillah saya, mendapatkan solusi atau titik terang ketika memang ada anak di kelas saya ini yang selalu mengganggu temannya gitu Bu. Dengan cara, ya tadi mungkin saya harus panggil secara individu anak tersebut untuk ke ruangan, saya berikan pemahaman, saya berikan, pengertian kepada anak tersebut, bahwa memang apa yang dia lakukan di dalam kelas itu tidak baik. Dan kalaupun memang hal tersebut tidak, berjalan dengan mulus apa yang saya harapkan, saya minta bantuan rekan sejawat ataupun kepala sekolah, dan paling titik akhirnya saya akan panggil, orang tua anak tersebut, agar dapat diberikan nasihat juga gitu Bu ketika di rumah. Karena kan kita kolaborasinya bukan hanya, siswa dengan guru saja ya, tetapi memang, peran orang tua juga penting untuk karakter anak ketika di rumah juga. Baik Ibu, eee, Ibu sudah mempunyai gambaran tindakan serta rencana aksi yang akan dilakukan. Karena saya mau ada jam istirahat nih Bu ya. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya Bu ya. Nanti Ibu bisa ceritakan progres yang telah Ibu lakukan kepada saya. Apabila Ibu butuh bantuan support saya siap Bu. Saya siap mendengarkan keluh kesah Ibu lagi gitu. Baik, terima kasih Bu Mai, telah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini ya. Luar biasa saya, sangat lega gitu Bu Mai. Ya, baik. Terima kasih Bu Aam atas kehadirannya. Sama-sama Bu Mai. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Aam. Wah, bagaimana nih kabar hari ini? Kabarnya sih sehat Bu, tapi eh, minggu-minggu ini saya agak merasa ini Bu, dengan masalah anak saya itu kayaknya
anak saya ini kurang fokus dalam belajar. Wah, ternyata ada anak yang kurang fokus ya, terlihat memang sepertinya Bu Mai, agak sedikit bingung ya Bu Mai ya. Kira-kira nih Bu Mai, apa nih rencana pertemuan kali ini? Kita mau bahas apa nih? Iya Bu, saya sengaja ingin ketemu Ibu itu justru saya ingin, apa ya, menceritakan keluh kesah selama ini Bu. Jadi saya tuh di kelas itu udah 2 minggu ini, tujuan pembelajaran saya di kelas tuh tidak tercapai. Mungkin karena ada beberapa murid yang kurang fokus gitu Bu. Jadi, tujuan saya itu, ya itu Bu, ingin agar supaya anak ini biar fokus itu bagaimana gitu caranya. Ingin sharing lah dengan Ibu gitu. Oh iya, jadi Bu Mai ingin berarti, tujuannya itu pengen mengetahui bagaimana cara anak di kelas Bu Mai ini lebih fokus ya Bu ya, ketika, mendapatkan pembelajaran di kelas Bu Mai ya? Betul Bu, Oh iya, mmm, karena memang ya bukan tidak sedikit di kelas saya itu yang hasil belajarnya itu kurang memuaskan menurut saya Bu. mhm. Jadi bukan hanya satu, kurang lebih ada 5 Bu. Jadi Mmm. saya juga sedang mencari kenapa gitu ya, ada apa ini dengan metode pembelajaran saya gitu, Bu. Oh iya iya iya. Kira-kira nih Bu Mai, menurut Bu Mai ya, ciri-ciri anak yang tidak fokus itu di kelas Bu Mai itu seperti apa sih Bu Mai? Seperti ini, Bu, misalkan kita sedang menjelaskan tujuan pembelajaran ya, anak-anak tuh kurang merespon gitu. Ketika melaksanakan kegiatan pun anak-anak, ingin cepat-cepat selesai, padahal bukan itu maksud yang saya inginkan gitu ya. Mhm mhm. Apakah bosan mungkin ya, Bu, ya, dengan pembelajaran saya atau Iya. apa ya, saya juga kadang bingung juga gitu ya. Mhm Mungkin mhm. apa metode saya yang diganti ya, Bu, ya? Iya. Jadi memang, masih ada beberapa anak ya Bu Mai ya, yang tidak bisa fokus ketika Bu Mai sedang mengajar di kelas. Oke, kira-kira nih Bu Mai, eee kalau kita lihat dari skala kan jumlah siswa di kelas Bumai itu kan, banyak tuh, kira-kira dari skala berapa anak yang fokus dan tidak fokus Bumai? Kalau Kalau yang kita hitung. ya sekitar sekitar ini Bu, 30% yang fokus 70, yang kurang fokus 30 lah Bu. Kan itu sangat mengganggu banget ya Bu menurut saya, karena kan memang, pendidikan anak usia dini itu bukan kita mencapai hasil, tapi kan prosesnya itu yang dinilai Bu. Ketika anak, tidak merasa tidak menyukai saat pembelajaran kita sangat bertanya-tanya, "Ada apakah dengan diri saya?" Gitu. Sehingga Iya, saya juga kadang Eee, apa ya, salah saya gitu, kok anak-anak kayak kurang tertarik gitu dengan pembelajaran saya akhir-akhir ini. mhm mhm mhm. Jadi kita merefleksi, diri kita ya Bumai ya, pembelajarannya bagaimana nih, apakah kita yang salah, sehingga anak di kelas itu tidak bisa fokus ya Bumai? Tadi kan, Bu Mai sudah mengatakan kalau di kelas itu ternyata kalau kita dilihat skala ya, itu 30% ya Bu Mai ya. Nah Bu Mai ini sebenarnya pengen, anak-anak ini, skalanya berapa sih supaya memang, dapat mencapai tujuan pembelajaran Bu Mai gitu ketika di kelas? Ya mungkin 90 lah, Bu, ya. Saya tuh inginnya anak itu antusias gitu, Bu, ketika saya dan anak-anak belajar. Jadi saya juga ada rasa bahagia gitu ketika anak-anak Mhm antusias mhm. dalam pembelajaran saya gitu. Saya sih inginnya 90% Bu. Iya ya, memang kita ingin tuh yang lebih maksimal ya Bu Mai ya. Nah, kan tadi Bu Mai sudah mengetahui tuh, oh ternyata kelasnya tidak fokus, kira-kira, 30% lah baru fokusnya ya. Nah, rencana Bu Mai nih untuk kedepannya nih supaya, anak-anak di kelas fokus nih, apa nih kira-kira rencana Bu Mai? Iya Bu, setelah saya membaca modul yang pembelajaran berdiferensiasi itu kayaknya pembelajarannya menyenangkan ya Bu ya. Bisa, apa ya namanya,
memfasilitasi minat anak gitu. Terus kalau di TK kan permainannya bervariasi, mungkin apa itu aja yang saya terapkan ya Bu ya. Selama ini sih saya terapkan metode klasikal Bu, jadi mungkin Hmm. anak-anak bosen kali ya dengar ceramah saya gitu, jadi lebih dominan teacher center gitu. Apa itu aja ya mungkin ya Bu ya, ya saya terapkan ya. Kan ilmunya sudah saya dapatkan nih Bu, Mm-mm. eee, jadi mungkin tinggal diimplementasikan saja kali ya Bu ya? Iya, jadi kan Bu Mai sudah mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi nih. Nah, bisa Bu Mai lakukan atau praktekkan langsung implementasi di dalam kelas Bu Mai. Nah, selain pembelajaran berdiferensiasi nih, kira-kira apa lagi nih yang akan Bu Mai lakukan? Alternatif lainnya misalkan. Iya, selama ini kan saya kalau misalkan ada masalah tuh nggak pernah ya Bu berkolaborasi sama temen gitu ya, nggak pernah ngobrol gitu. Jadi kita tuh kayak di sekolah tuh ya udah selesai ngajar ya udah gitu, nggak pernah ngomongin refleksi. Apa saya harus berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat biar biar apa sih pembelajaran yang saya ini bisa membantu gitu Bu. Karena kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan butuh 2 guru lah, semisal di kelas itu dia hanya sendiri, jadi apa saya ajak aja ya Bu teman saya ya? Iya, betul bisa mengajak teman rekan sejawat ya Bu Mai ya. Ya, jadi memang pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan Bu Mai dan juga mungkin berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Mai. Nah, kapan nih Bu Mai akan lakukan rencana yang tadi Bu Mai sampaikan? Kayaknya sih minggu-minggu ini ya Bu ya, karena berhubung teman saya ini belum paham gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin nanti saya akan melaksanakan diseminasi itu Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Nah setelah itu nanti saya akan merancang pembelajaran atau merancang RPP mungkin Bu ya sama teman saya itu. Setelah itu paling saya nanti menghadap kepala sekolah kali ya Bu ya untuk melaporkan hal ini gitu kepada kepala sekolah saya. Selanjutnya minggu berikutnya saya langsung akan mempraktekkan kayaknya biar anak-anak tertarik Bu dengan pembelajaran yang terbaru istilahnya gitu ya Bu ya. Ya, ya betul ya Bu Mai ya. Nah, ketika kita melakukan desiminasi nih ya Bu Mai ya, kita kan pasti ada tuh supaya anak-anak tersebut fokus di kelas. Nah, apa nih ukuran keberhasilan Bu Mai yang bisa menyatakan bahwa anak ini nih berhasil fokusnya nih ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih? Kalau ukuran keberhasilan sih dimulai dari minat ya, antusias anak-anak gitu. Kalau mereka minatnya baik, antusiasnya udah cukup baik, bahagia, pasti tujuan pembelajaran di TK itu akan tercapai, Bu. Kalau di TK seperti itu sih, Bu. Jadi, Iya, menggali minatnya dulu, apa namanya, memotivasi anaknya supaya bahagia dulu, baru tujuan iya. pembelajaran yang akan dicapai itu berhasil, saya katakan berhasil gitu, Bu. Iya betul ya, baru bisa dikatakan bahwa tujuan pembelajarannya berhasil ya Bu Mai ya. Nah Bu Mai nih, kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada kalanya, ada hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu Mai ya. Nah bagaimana nih Bu Mai cara mengatasi dan mengantisipasi beberapa hambatan ketika Bu Mai melaksanakan rencana yang tadi sudah Bu Mai jelaskan kepada saya. Bagaimana itu Bu Mai? Hambatan udah pasti ada yang Bu, namanya suatu rencana pasti ada hambatan. Ya mungkin saya akan salah satunya juga akan itu Bu, apa ya, menyediakan media yang beragam mungkin ya Bu ya, terus berkoordinasi dengan orang tua mungkin Bu, untuk menyediakan media bisa itu Bu. Jadi kan kalau berdiferensiasi kan medianya juga harus dari barang bekas gitu ya Bu ya. Mungkin saya akan selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, tambahan satu lagi kali ya Bu, berkolaborasi dengan orang tua mungkin ya Bu ya. Biar jadi hambatan itu minim gitu Bu. Tidak Hmm, ada kata istilahnya kurang kurang saran, kurang media gitu. Jadi mungkin saya akan secepatnya juga akan menghubungi orang tua gitu ya. Ketika membawa
barang bekas nanti saya berkoordinasi dengan orang tua gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Mai ya, rencana-rencana yang tadi Bu Mai sampaikan. Oh Bu Mai kita sudah di ujung sesi nih ya. Tadi Bu Mai sudah menjelaskan semua tentang permasalahan Bu Mai, rencana yang akan Bu Mai lakukan. Nah, nih apa nih yang Bu Mai dapatkan dari pertemuan kita kali ini nih? Iya Bu, tadinya kan saya tuh sangat bingung sekali ya dengan apa ya namanya, dengan keresahan saya gitu di kelas, anak yang susah fokus. Ternyata setelah ngobrol dengan Bu Aam, saya bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan saya sendiri, Bu. Jadi banyak sekali Bu di sini yang telah saya dapatkan. Yang pertama itu untuk mengatasi kelas yang kondusif akan saya rubah metode pembelajaran saya yang tadinya klasikal akan saya rubah dengan metode berdiferensiasi yang lebih menyenangkan mungkin ya Bu ya. Yang tadinya saya awalnya hanya mengajar sendiri, untuk kedepannya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Dan untuk menghindari hambatan, salah satunya untuk memenuhi media gitu yang beragam ya mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua murid gitu Bu. Jadi itu mungkin Bu percakapan yang telah saya dapatkan. Jadi saya merasa lega nih Bu punya Hmm. jawaban gitu ya dari keresahan saya selama ini gitu. Iya, jadi sedikit agak plong gitu ya Bu Mai ya. Betul Bu, Ternyata betul. Iya. tadinya kita di dalam kelas, aduh gimana nih caranya anak kok nggak fokus-fokus gitu ya Bu Mai ya. Ternyata ketika kita sudah sharing, sudah ngobrol, ternyata memang ada hal-hal yang Bu Mai akan lakukan ya, seperti mungkin mengganti ke pembelajaran yang berdiferensiasi di kelasnya. Bisa juga Bu Mai menggunakan metode yang lebih menyenangkan ya, dan menyesuaikan dengan gaya belajar serta minat siswa yang tadi ada di kelas. Dan Bu Mai juga tentunya akan berkolaborasi dengan rekan guru, terus kepala sekolah dan wali murid tentunya ya, yang bisa mensukseskan kegiatan pembelajaran ketika anak di sekolah. Baik Bu Mai, wah ternyata luar biasa ya pertemuan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi ya Bu Maya. Saya penasaran nih di 2 minggu yang akan datang, boleh kita sharing-sharing lagi nih apakah tadi yang Bu Mai rencanakan itu sudah sesuai atau tidak, sudah mampu mencapai tujuan yang tadi Bu Mai pengen 90% atau tidak ya. Nanti kita sharing-sharing lagi di 2 minggu yang akan datang lah ya Bu Mai ya. Baik Bu, terima kasih ya atas apa ya sharing-sharingnya dengan Ibu. Jadi lega nih saya. Jadi bisa Iya, tidur nyenyak sepertinya saya ini. iya Bu Terima Mai, kasih banyak Bu sama-sama. Am. Sama-sama Bu Mai. Kebetulan saya juga mau pergi nih. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu Mai ya. Iya Bu, baik Bu. Terima Ya, kasih. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.